Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada di Indonesia, di luar negeri, di bumi Allah Subhanahu wa taala. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi anugerah yang luar biasa. Anugerah keimanan, keislaman, ketakwaan, kita sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita harus selalu bersyukur dan tabah menghadapi hidup ini sehingga kita itu benar-benar menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Pembahasan kali ini adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya menjadi orang yang bertakwa setelah kita melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma qaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, maka kita semua insya Allah diampuni dosa-dosanya karena kita sudah melaksanakan puasa Ramadan dengan sebenar-benarnya puasa. Ya, karena iman kita, ya, keikhlasan kita berpuasa, mengharap pahala dari Allah, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dengan perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah dengan niat yang sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, kita akan diampuni seluruh dosa-dosa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atas karunia yang besar ini sudah seyogianya kita senantiasa terus-menerus berupaya sepenuh hati meningkatkan ketakwaan kita pada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita benar-benar niat kita itu menjadi orang yang takwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah dengan sebenar-benarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada,
Idul Fitri sering dimaknai dengan hari raya, sekaligus pertanda berakhirnya ibadah bulan Ramadan. Dan lebih masyhur dengan istilah lebaran atau terselesaikan. Jadi arti lebaran adalah terselesaikan. Idul Fitri juga dimaknai sebagai hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan, ya makan, minum seperti di hari-hari biasa. Yang semula puasa 1 bulan full, nah harus Idul Fitri ini adalah makan seperti biasa. Selain itu, ada juga yang memaknai Idul Fitri dengan kembali suci atas terbebas dari dosa-dosa di masa lalu. Kita tentu saja banyak dosanya, banyak kesalahan di masa-masa lalu. Maka Idul Fitri sini adalah kembali suci, bersih sebagaimana bayi yang baru lahir. Tentu saja dengan bersungguh-sungguh kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ini disandarkan pada hadis tentang keutamaan dihapusnya dosa bagi orang yang berpuasa. Makna-makna tersebut harus kita dalami, kita laksanakan bahwa kita itu sudah diampuni oleh Allah. Jangan berbuat dosa lagi. Sebab kalau sudah fitri, ya bersih seperti bayi yang baru lahir, begitu meninggal kita selamat masuk surga. Maka jaga kesucian kita, jaga dari perbuatan dosa, sehingga kita itu benar-benar bersih, suci kembali, sehingga siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah juga berfirman, ya, yang dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang saya bacakan dari awal tadi itu. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Menurut Imam Al-Qurtubi menafsirkan fitrah ya, sebagai fitrah agama. Ya. Adapun makna dari lafaz Hanifah itu adalah lurus dan jauh dari agama-agama yang menyimpang. Ya, dari agama yang lurus, jauh dari agama-agama yang. Kata Idul Fitri adalah konsep kehambaan yang mengantarkan kita untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tanpa kita sadari bahwa Ramadan yang telah berlalu mengantarkan sekaligus mengajarkan kita untuk kembali mengenal Allah melalui beragam ibadah. Kenal kembali pada Allah melalui puasa, melalui sholat malam, sholat berjamaah, ya, membaca Al-Quran, sedekah, memberi ya santunan para fakir miskin, yatim piatu, ya, dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak bisa kita laksanakan kecuali ya dalam bulan Ramadan kita semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada. Jika Ramadan telah mengajarkan kita untuk mengenal Allah, ya maka Idul Fitri ibadah puncak tujuan bahwa kita betul-betul diharapkan sudah kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal Allah, benar-benar mengenal Allah. Ya. Sehingga kita itu benar-benar fokus hanya kepada Allah ibadah kita semua.
Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada. Para ulama telah menjelaskan sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang soleh, yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Ya, sepanjang masa ibadah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan itu adalah bulan latihan untuk bertakwa. Ya. Jadi kita harus berhasil bertakwa dan terus-menerus kita ibadah sepanjang tahun, sepanjang masa, sepanjang kita masih hidup di muka bumi ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah ya mengenal Allah ya setelah Ramadan ya pasca Ramadan. Pertama, berdoa agar kita tetap istiqomah dan tidak mudah berubah. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kita minta pertolongan kepada Allah supaya hati kita teguh hanya kepada Allah karena kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Allah menjelaskan, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Robnya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajah. Ya. Maka kita itu fokus ibadah, kita fokus hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Minta rizki hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jodoh hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berusaha beribadah terus-menerus walaupun hanya sedikit, tetapi didawamkan terus-menerus. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, dawam, walau jumlahnya sedikit, tetapi terus-menerus. Barangkali menjaga terus amalan kita sebagaimana di saat bulan Ramadan seperti sholat malam, berjamaah di masjid, membaca Al-Quran adalah perkara yang sulit. Namun teruslah berupaya maksimal walaupun nanti intensitasnya berkurang pada bulan-bulan yang lain, tapi terus dijaga terus, rutin terus, sehingga sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Saya akan bacakan puisi supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita saling maaf memaafkan. Entah berapa kataku yang melukai hatimu, entah berapa sikapku yang menyakitimu, tapi aku tak pernah berhenti berharap padamu. Kau bukakan pintu maafmu, langit tersenyum memandang bumi. Bumi gembira menyambut malam. Siapa orang yang tak pernah tersakiti? Maaf lahir batin pelebur kesalahan. Bergema suara takbir, bertakbir jua permintaan maaf. Maaf itu menggema, saling menyampaikan, saling disampaikan. Itulah guna ada agama sebagai tujuan.
merupa doa dan puji, juga merupa maaf dan ampunan, puncak yang sepi. Kini aku tersalami, kembalilah suci, jangan lagi membebani diri dengan dosa, memutuskan silaturahmi. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kata-kata saling menyambut di antara ruang dan waktu, tibalah saatnya meminta maaf. Yang lalu bersombong diri, yang lalu saling memaki, yang lalu berebut harta tahta, kini bermaafan. Sudahi keributan, mari kembali ke fitri. Bebaskan dosa dan kembali suci. Semoga Allah memberkati. Lebaran. Lebaran bukanlah hak orang-orang berpakaian mengkilat, melainkan hak orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebaran bukanlah milik para pendendam, melainkan milik para pemaaf atas dosa dan khilaf yang pernah dilakukan. Hilangkan noda dari raga, bersihkan dosa dari jiwa. Singkirkan sifat tercela, lenyapkan nafsu yang berkuasa, agar hati dan jiwa benar-benar bahagia. Berhari raya, bertemu Allah Subhanahu wa taala, berlebaranlah dari nafsu angkara agar dapat menenangkan jiwa. Berlebaranlah dari dosa agar dapat menjadi hamba bertakwa. Allahu Akbar. Itulah sedikit puisi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling maafkan. Saya juga ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kita insya Allah akan diangkat derajatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembali masuk dalam golonganku dan masuk dalam surgaku. Nah, ini bagi orang-orang yang kembali fitrah, bersih suci sebagaimana bayi yang baru lahir. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.